Halo semua, karena ada pengunjung yang bernama Yufer Lawolo bertanya kenapa Kristen dibaptis bukan disunat, jadi saya buatkan video ini. Nah, Yufer Lawolo adalah orang Kristen. Dia bertanya kenapa orang Kristen dibaptis bukan disunat, karena banyak orang Islam yang bertanya. Jadi saya buatkan video ini buat teman-teman yang Kristen. Teman-teman yang Muslim jangan denger ya, nanti bisa murtad loh. Oke, kita mulai aja ya. Nah, begini teman-teman. Perlu kita ingat untuk tidak telan mentah-mentah setiap ukuran yang mereka pakai. Karena mereka sendiri nggak lolos dengan ukuran mereka. Contoh mengenai sunat ini. Coba tanya kepada mereka. Siapa yang suruh sunat? Mereka akan jawab Allah. Coba tanya balik kepada mereka. Mana ayatnya yang saklek bahwa Allah suruh sunat di Al-Quran? Mereka nggak akan bisa jawab. Kenapa? Karena nggak ada perintah yang saklek bahwa Allah suruh sunat di Al-Quran. Kalau mereka tunjukin ayat di Al-Quran, itu pasti mengenai teladan Ibrahim. Lihat gak betapa menggelikannya hal ini? Mereka bilang kitab suci mereka sempurna dan lengkap, tapi mengenai sunat aja nggak ada. Nah, jawaban mereka yang lain selain ayat Al-Quran tentang Ibrahim adalah hadis. Di hadis itu, Muhammad memerintahkan umat Islam untuk sunat walaupun udah tua. Oke? Kalau mereka kasih hadis itu, tanya balik kepada mereka, tadi katanya Allah yang suruh. Kok sekarang kasih lihatnya Muhammad yang suruh? Emangnya perkataan Muhammad adalah perkataan Allah? Katanya nggak boleh mempersekutukan Allah. Kok perkataan Muhammad kamu samakan dengan perkataan Allah sih? Paham ya? Jadi kalau mereka berani menunjukkan hadis itu adalah bukti bahwa mereka berdusta. Mereka bilang Allah yang suruh sunat, tapi sebenarnya Muhammad yang suruh sunat. Tiga dibolehkan dusta dalam Islam. Dalam peperangan, kalau musuh tangkap, antum ditawan lalu ditanya, berapa jumlah pasukan Islam? 1 juta. Padahal sebenarnya cuma 1000. Kemudian yang kedua adalah memperbaiki 2 orang yang sedang bertengkar. Si A, si B lagi bertengkar, lalu kita datang kepada si A. Sebenarnya si B itu merasa bersalah. Cuma dia lebih tua, dia nggak mau mulai minta maaf. Padahal si B nggak bilang itu. Ini dibolehkan islah dzatu bayyin namanya, memperbaiki 2 orang. Yang ketiga, pujian suami istri satu sama yang lain. Jadi bukan cuma istri, suami juga begitu. Oke? Jadi teman-teman udah bisa lihat ya, mereka nuduh orang lain bohong karena mereka tukang bohong. Jadi mereka pikir semua orang adalah tukang bohong seperti mereka. Nah, sekarang kita udah tahu ya bahwa yang suruh sunat adalah Muhammad kan? Coba tanya balik. Mana buktinya Muhammad disunat? Di mana ada tertulis bahwa Muhammad disunat? Kalau ada yang jawab, oh ada di hadis bla 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 yang berkata Muhammad disunat oleh kakeknya. Kamu jawab dia, itu hadis lemah. Yang benar, Muhammad dari lahir udah dalam keadaan disunat. Kalau nggak percaya, baca hadis At-Tabarani. Oke? Nah, kalau mereka udah ketemu tulisan di hadis At-Tabarani bahwa Muhammad dari lahir udah dalam keadaan sunat, kamu tinggal jawab, semua orang Kristen dari lahir juga udah dalam keadaan sunat. Oke? Kalau mereka nggak percaya, tinggal ditanya, kalau gitu kenapa percaya Muhammad udah disunat padahal nggak ada buktinya? Oke? Paham ya? Mereka nggak lewat pakai ukuran mereka sendiri. Muhammad suruh pengikutnya kawin maksimum 4. Dia sendiri lebih dari 4. Alasannya karena Muhammad Nabi lah, Sulaiman lah, Daud lah. Apapun alasan mereka nggak bisa bantah bahwa Muhammad kasih aturan, tapi Muhammad sendiri nggak jalanin. Termasuk sunat. Oke? Udah paham ya sekarang? Umat tetangga kita itu bisanya cuma cari kesalahan orang lain. Mereka lakukan itu karena mereka nggak bisa membuktikan bahwa mereka benar.
Mereka harus mencari kesalahan orang lain untuk menutupi kesalahan mereka sendiri. Jadi sebelum menjawab pertanyaan mereka, ukur mereka dengan ukuran mereka sendiri dulu. Mereka itu seperti anak kecil yang ngeledekin kamu. Hahaha, bapakmu gak bisa terbang. Kamu gak usah kemakan sama omongan mereka. Gak usah berusaha ngebuktiin bahwa bapakmu bisa terbang apa enggak. Kamu tinggal ngomong sama mereka, bapakmu sendiri juga gak bisa terbang. Oke? Ingat ya, saya kasih info ini ke teman-teman bukan buat mengolok-olok mereka ya. Kita hanya menjawab tuduhan mereka ke kita aja. Dan kita hanya menggunakan ukuran yang mereka pakai sendiri kok. Oke? Nah, sekarang saya mau serius menjawab teman-teman yang Kristen. Kenapa Yesus disunat? Karena Tuhan kita itu bukan Tuhan yang cuma bisa kasih aturan kepada manusia, tapi dia sendiri gak bisa melakukannya. Dia lakukan itu untuk kasih kita contoh, supaya kita juga gak bikin aturan kepada orang lain, tapi kita sendiri juga gak bisa melakukannya. Oke? Nah, kenapa kita gak disunat? Yuk kita baca ini. Tetapi sebelum kita baca, saya berharap teman-teman maklum ya. Saya nggak menggunakan kata Allah, supaya tetangga kita itu nggak nyangka kita lagi ngomongin dewa mereka. Dan karena banyak teman-teman yang masih belum bisa terima jika saya menggunakan kata dewa, jadi saya menggunakan kata debata. Kata debata ini sudah dipakai di Alkitab bahasa Batak sejak lama. Dan masih dipakai sampai sekarang oleh saudara-saudara kita yang Kristen dari Batak. Oke? Kisah Para Rasul 15 ayat 5-11. Tetapi beberapa orang dari golongan Farisi ini artinya orang-orang Yahudi ya, yang telah menjadi percaya, yang telah menjadi Kristen, datang dan berkata, orang-orang yang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan menuruti hukum Musa. Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa sejak semula debata memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantara mulutku, bangsa-bangsa lain mendengarkan berita Injil dan menjadi percaya. Dan debata yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Jadi Petrus berkata bahwa Tuhan mengaruniakan Roh Kudus tanpa membeda-bedakan apakah orang disunat atau tidak disunat. Roh Kudus nggak diberikan hanya kepada orang-orang yang bersunat. Oke? Kalau demikian, mengapa kamu mencobai debata dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu suatu beban, yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan memperoleh keselamatan sama seperti mereka juga. Teman-teman ngerti gak maksudnya? Tuhan kasih Roh Kudus kepada orang-orang yang disunat dan gak disunat. Tuhan aja gak mempermasalahkan orang disunat apa enggak. Jadi kenapa manusia mesti mempermasalahkan disunat apa enggak? Kenapa manusia mesti nambahin aturan-aturan, beban-beban yang Tuhan gak suruh? Dan menurut Petrus, nambah-nambahin aturan yang Tuhan gak suruh artinya sama dengan mencobai Tuhan. Oke? Paham ya? Efesus 2 ayat 11-22. Karena itu ingatlah bahwa dulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tidak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan, tanpa debata di dalam dunia. Tetapi sekarang,
Di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia yang baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk mendamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan debata oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. Karena oleh Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga debata, yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait debata yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman debata di dalam roh. Nah, tadi saya udah ngomong kan, bahwa kita orang Kristen dari lahir udah bersunat. Yuk kita baca ini. Roma 2 ayat 28-29. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati, secara rohani, bukan secara hurufiah. Maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari debata. Galatia 6 ayat 15. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Ngerti gak teman-teman? Ketika seseorang lahir baru di dalam Yesus Kristus, dia telah menjadi ciptaan baru yang disunat rohani di dalam Roh Kudus. Jadi kita orang Kristen yang sudah lahir baru, kita sudah disunat di dalam roh. Oke? Sekian video kali ini. Mengenai baptis kita bahasnya di video yang lain aja ya. Yesus Kristus penguasa kita memberkati. الله ندعوك أن تأتي في وسطنا.